Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah. Alhamdulillah. Semakin isem semakin kelihatan jeleknya. Aduh yang sini sebenarnya. Masa di belakang. Sebenarnya beliau yang suka takbir kan, biar nggak ngantuk. Kalau saya ini pengennya ngantuk-ngantukan. Betul. Apa yang perlu kita demo ya? Ada masalah apa? Biar tak. Kalau tidak demo tidak takbir misalnya. Majelis ini yang saya muliakan, Ustaz Kamal, Ustaz Razi, para jamaah, ketua dari beberapa lembaga ini acaranya besar, mulai dari ACT sampai SOF. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Karena sebenarnya kita makan dulu. Tadi kan MC-nya menyampaikan seperti itu. Saya sendiri kayaknya yang belakang nggak kelihatan. Jadi mohon maaf, mungkin nanti tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Karena mestinya makan dulu, makan ada bahan bakar baru bisa ngomong. Betul. Tapi karena bahan bakarnya belum nyampe, jadi yang mau tidak mau harus kita isi supaya waktu ini tepatnya. Dalam Islam dikatakan al-waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau tidak kamu patahkan maka kamu yang akan dipatahkan pada itu. Rasulullah SAW di antara salah satu doanya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Ada seorang ulama namanya Dr. Ragib Sirjen, punya buku judulnya Kemukjizatan Sholat Subuh atau apa? Lupa saya. Bukunya ini bahasa Arab sebenarnya. Judul bahasa Arabnya Kaifa tuhafidhu ala salatil fajr. Bagaimana bisa menjaga sholat subuh. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia keajaiban sholat subuh atau apa? Saya agak lupa terjemahannya. Nah di situ disampaikan tentang kemuliaan sholat subuh. Rasulullah itu banyak memulai peperangan di waktu subuh. Ya. Karena apa? Karena di waktu subuh inilah waktu di mana kita masih segar dan orang-orang non-muslim belum ngapa-ngapain. Kita kan sudah sholat dulu, sudah ini dulu kan, sehingga kita lebih siap untuk berperang. Dan banyak penaklukan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dimulai ketika subuh. Tapi ketika ingin membebaskan Palestina, beliau melihat, ngecek sholat subuh. Salahuddin. Ketika sholat subuhnya sudah penuh, perang. Kalau sholat subuhnya masih bolong-bolong, gimana mau perang? Nah itu diantara keutamaan sholat subuh. Tapi kemarin Pak Jimmy itu nyampaikan minta temanya, kalau kemarin Pak tema itu request antum pemuda hijrah ya. Cuman saya lihat wajah-wajahnya ada banyak yang bukan muda lagi. Ada apa Pak? Saya begini aja. Insya Allah jiwanya jiwa muda ya. Takbir. Allahu Akbar. Kalau anak-anak Irmas ini takbirnya beda. Allahu Akbar walillahil hamd. Biar beda ya. Coba kita pakai begitu. Mau enggak? Ya. 1 2 3 takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Biar beda antara demo dengan enggak kan? Kalau demo takbir saja. Jadi kita ada walillahil hamd, biar orang tahu kita lagi enggak demo nih. Kajian. Jadi begitulah.
pemuda hijrah. Yang pertama, kita sebagai muslim perlu kita tanamkan bahwasanya kita sebagai muslim, kita punya kewajiban sebagai seorang muslim. Apapun profesi kita, apapun bidang kita, apapun keadaan kita. Seorang dokter tetap harus sholat, ya kan? Sebagaimana seorang ulama juga sholat. Seorang pedagang harus sholat, sebagaimana seorang diplomat juga harus sholat. Maka ketika kawan-kawan bakers sebagai bakers, apakah gugur sholatnya? Nah, gitu ya. Jadi kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya apapun kita ini muslim. Maka kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak bisa dihilangkan. Jadi apapun antum, mau jadi petani, mau jadi, ya kan? Kita tetap muslim. Maka kita dalam keadaan apapun harus tetap menjaga identitas kita sebagai muslim. Jangan sampai lupa. Nah, alhamdulillah sekarang ini kan banyak bermunculan gerakan-gerakan yang menunjukkan identitas kemusliman dengan berbagai warna. Jadi tadi termasuk pemuda hijrah lah, nanti hijrah lah, kan? Kemudian apa lagi? Yang lain-lain, preman hijrah lah, apa lagi? Mang hijrah, hijrah, sunnah, dan lain sebagainya. Artinya seorang preman kan tetap muslim. Preman syar'i. Seorang tetap muslim, gitu kan? Ya. Seorang bikers tetap muslim. Jadi tidak bisa dihilangkan kemusliman kita, gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membangun pribadi atau jati diri para sahabat, tidak dihilangkan warnanya, silahkan mau jadi apapun. Maka sahabat-sahabat itu punya corak-corak sendiri. Ada yang ahli ibadah, yang ibadahnya kuat. Ada yang ahli perang, tetap Khalid bin Walid ahli perang, ya, nggak dipaksa untuk ngaji terus. Kalau Abu Hurairah kerjaannya ngaji, dekat dengan Rasulullah, tidak ada kerjaan, ngaji lah. Khalid bin Walid dia harus keluar, harus menaklukkan banyak negara, ngajinya, tapi tetap sebagai seorang muslim. Nanti pedagang Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pedagang, ya. Utsman bin Affan sebagai seorang pedagang, ya. Dan lain sebagainya. Artinya corak itu tidak dihilangkan dan justru kita bisa berdakwah dari berbagai sisi. Yang pertama, apapun kita adalah seorang muslim. Maka identitas kemusliman kita jangan sampai luntur. Kita jadi apapun, ini yang pertama, ya. Jangan sampai ketika saya sudah jadi A, maka saya tidak perlu sholat. Tetap harus sholat, tetap harus ngaji, tetap harus zakat dan lain sebagainya. Yang kedua, kita semua adalah da'i. Jangan antum bayangkan da'i itu orang yang pakai surban, pakai peci, jenggot panjang, kemudian pakai sarung dan lain sebagainya. Kita semua adalah da'i. Maka Rasulullah mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini dalil untuk semua orang. Bukan hanya untuk ustaz, untuk semua orang. Artinya sampaikan walaupun satu ayat. Tapi saya harus sampaikan, kalau antum tahunya satu ayat, jangan sampaikan 10 ayat. Ini yang bahaya. Sekarang banyak yang gitu, ya. Tahunya satu ayat, sampaikan satu ayat. Sepaham kita itulah. Kalau di luar batas kemampuan pengetahuan kita, bilang wallahu a'lam. Allah yang tahu, ya, kepengetahuan saya seperti. Nah, kita dalam keadaan apapun selain seorang muslim, kita seorang da'i. Da'i artinya mengajak kepada Allah. Dan bahkan dengan beragam profesi, beragam keadaan kita, dakwah ini semakin efektif. Kalau mengandalkan ustaz, mengandalkan ulama, mengandalkan tokoh, mengandalkan kiai, terbatas hanya di masjid. Tapi kalau semua orang bergerak untuk berdakwah, pedagang menunjukkan sikap keislamannya, mengajarkan dengan baik, orang tertarik. Justru itu yang lebih efektif. Islam ini dibuka oleh pedagang, bukan oleh kiai.
Walaupun pedagang-pedagangnya itu memang para ulama, tetapi Wali Songo atau sebelum Wali Songo mereka datang dengan berdagang, melihat sikap, akhlak, ya, tata cara perdagangannya baik. Akhirnya orang tertarik bertanya dan lain sebagainya. Kemudian menikah dengan orang Indonesia, bahkan kemudian raja-raja tertarik, akhirnya kemudian diberikan tempat untuk berdakwah. Nah, kita juga begitu. Antum dalam posisi apapun harus tetap berdakwah. Di bidang politik ada orang masuk pemerintahan, dakwahnya di situ. Apa yang bisa kita berikan kepada Islam. Kemudian di